Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih maha penyayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kerinduan kita tersampaikan kepada beliau sang cahaya umat. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, bahwasanya segala kesulitan dan segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim, tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini dalil bahwasanya segala yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan tentang masa lalu, keletihan, kekhawatiran tentang masa depan, hati yang tidak tenang, semua adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karenanya tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih kesulitan yang akan dihadapi di akhirat, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Dari sini kita sadar bahwasanaya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir istighfar. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang banyak beristighfar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beruntung, di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang beristighfar, akan dikurangi dosa-dosanya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan istighfar dia akan mendapati banyak kemudahan di dunia dan di akhirat. Apa makna istighfar? Al-istighfar diambil dari kata istaghfara, yang berarti memohon kepada Allah maghfirah, ampunan. Adapun kata al-maghfirah diambil dari kata mikfar, yang dalam bahasa Arab berarti sebuah penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Tidaklah dikatakan penutup kepala dengan mikfar, kecuali telah memenuhi dua persyaratan. Pertama adalah fungsi menutup kepala, dan kedua adalah fungsi menutupi kepala dari hantaman pedang. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya sorban dan kopiah tidak dikatakan sebagai mikfar, karena fungsi keduanya hanya menutupi dan tidak bisa melindungi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya al-istighfar artinya kita meminta maghfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta maghfirah ada dua makna. Pertama, yaitu kita meminta agar Allah menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Sungguh merugi orang yang dibongkar aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Orang-orang akan meninggalkannya, menghinakannya, dan menjatuhkannya ketika aibnya terbongkar di dunia. Dan terlebih mengerikan lagi jika aib itu terbongkar di akhirat kelak, di hadapan khalayak banyak, maka sungguh itu adalah tanda kebinasaan. Maka seseorang tatkala beristighfar, maka bermakna bahwa dia meminta untuk ditutupkan aib dan dosa-dosanya dari hadapan manusia. Kedua, yaitu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita. Sesungguhnya tidak satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Dan dampak yang paling minimal dari dosa ada membuat hati kita menjadi hitam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang hamba melakukan suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam dan apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan dan apabila ia kembali maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka akan semakin membuat hati semakin hitam,
sehingga semakin mudah terpengaruh syahwat dan syubhat. Oleh karenanya ini adalah dampak minimal daripada dosa. Belum lagi dengan dampak-dampak yang lain berupa kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, dan gangguan orang lain. Ini semua adalah dampak dari dosa-dosa. Oleh karenanya tatkala seseorang beristighfar, maka maknanya adalah dia meminta dijauhkan dari dampak dosa-dosa yang dilakukan. Semoga kita diberi izin Allah untuk senantiasa beristighfar setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.